Ulama Kota Ternate. Kami sebagai pengurus Ulama Kota Ternate. May salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad SAW, the best man of the world. Ini salah satu gurunya Syekh Mahfud Dalmasi, guru daripada gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau Hai semuanya, salam ayu Allah. Berjumpa lagi dengan Usman Toleng Channel. Selamat menyaksikan. Halo guys, malam ini kita berada di Royal Resto. Kita akan menyaksikan pelantikan PCNU Kota Ternate. Bagaimana selanjutnya? Oke, check it out. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Bukhari. Diikuti sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baik, apakah saudara-saudara siap untuk dilantik? Saya ulangi, apakah saudara-saudara siap dilantik sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Ternate? Siap. Kurang serius. Ya. Saya ulangi, apakah saudara-saudara siap dilantik sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Ternate? Siap. Ya, diikuti. Kami sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Ternate. Dengan penuh kesadaran. Dan tanggung jawab. Berjuang di dalam Nahdlatul Ulama. Untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar. Satu. Menjadikan khitah Nahdiyin. Saya ulangi. Menjadikan khitah Nahdiyah Nahdlatul Ulama senantiasa sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati dan mengamalkan serta mempertahankan akidah agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya ulangi, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan bangsa dan negara. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Firstly, we must say thanks to the Allah Subhanahu wa Ta'ala, because Him we have eyes and ear to hearing and see a beautiful world. And we must always say Alhamdulillah
kebudayaan itu berfungsi untuk melindungi diri manusia dari ancaman bahaya yang timbul dari alam dan membantu manusia untuk memanfaatkan alam tersebut. Agama mempengaruhi kebudayaan setiap kelompok, masyarakat, suku dan bangsa. Demikian kebudayaan cenderung menerjemahkan agama sehingga menghasilkan penafsiran yang berlainan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat dengan zamannya. Sejatinya beragama adalah gejala universal yang terjadi dalam kehidupan manusia kapan dan dimanapun. Beragama pada dasarnya adalah keyakinan terhadap adanya kekuatan yang luar biasa yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan antara agama Islam dan kebudayaan menjadi harmonis disebabkan karena penyebaran Islam tidak dilakukan dengan cara perang dan kekerasan, melainkan dilakukan dengan dialogis dan akulturasi. Para pembawa ajaran agama Islam seperti para dai yang berorientasi pada sufi lebih memperhatikan kemurnian hati daripada benar tidaknya tindakan menurut ketentuan agama. Kenyataan bahwa penyebaran awal agama Islam lebih bersifat praktek-praktek akulturasi ada dari agama Islam dan berusaha untuk merumuskan kembali ketetapan yang berlaku, sehingga masuknya agama Islam tidak secara serius merancang akan akar-akar budaya bangsa tersebut. Usaha asimilasi antara doktrin agama dalam adat, sikap terbuka Kesultanan Ternate dalam melihat hubungan antara agama dan budaya ini tidak berbeda dengan pandangan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang tercermin dalam konsep Islam Nusantara sebagai sebuah model dan pendekatan dakwah Islamiyah yang ada di Nusantara. Menjadikan Islam Nusantara sebagai strategi dalam penguatan konsep adat atau agama menjadi pilihan sebab dalam konteks masyarakat Ternate dan keberadaan adat yang sangat sinergis dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Sinergitas ini sangat penting dan dikuatkan saat masyarakat sedang menghadapi terpaan ideologi transisional yang memiliki dampak negatif dan tanggung jawab moralitas bangsa dan eksistensi agama. Upaya untuk mengeksplorasi serta mengidentifikasi nilai-nilai ajaran Islam sebagai potensi yang terkandung dalam kemasan budaya dan adat pada masyarakat Ternate. Sejatinya kehidupan masyarakat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di dunia memiliki peran penting dalam menjaga dan menjadikan Islam dalam kebudayaan sebagai kekuatan besar dalam membangun mental dan moral dan dalam peradaban bangsa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh yang hadir dalam menyaksikan pelantikan ini. Mohon doa restunya agar supaya kami yang dilantik ini dapat menjalankan program-program kami. Yang pertama-tama dengan munculnya penyebaran paham-paham yang ini kita ikuti nanti insyaallah ceramah yang akan disampaikan oleh BIP ini. Saya kira di Ternate, Kota Ternate kita bersyukur ada talenta dua ulama yang bakal ulama besar di Kota Ternate, yaitu Pak Habib hari ini Abdurrahman bin Asagam dan yang kedua Habib Kemal Sehat ya, luar biasa, anak muda yang sangat luar biasa. Beliau hari ini pikirannya sangat bergerak bagaimana mengkolaborasi pemikiran-pemikiran masa lampau, fikih kita yang dianggap tradisional, mengemas dalam ilmu modern yang saya kira luar biasa di Kota Ternate. Saya sudah mengikuti Bib Sehan dan Bib Abdurrahman Asagam dan berkali-kali rekomendasikan berbagai pihak agar mereka berikan ruang untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang sama sekali tidak dilakukan soal moderatnya. Terima kasih Bib hari ini bisa hadir. Sekali lagi selamat kepada Pak Man dan kawan-kawannya atas pelantikannya. Mudah-mudahan terus kita sama-sama untuk tidak ada permusuhan dengan siapapun. Kita ingin mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang di atasnya Islam rahmatan alamin,
di bawahnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita klaim menjadi Islam Nusantara. Islam ala Indonesia sesungguhnya, kalau mau pakai bahasa singkat, Islam Indonesia itu seperti apa? Seperti itu, yang menghargai terhadap tradisi lokal sepanjang tradisi dan kearifan itu tidak mengganggu nilai-nilai syirik kita. Karena kita tahu boleh jadi agama belum hadir, tradisi sudah ada. Al-Quran disuruh menutup aurat dan tidak menjelaskan pakai batik atau pakai levi's. Yang pakai batik, yang pakai levi's itu kreativitas manusia, lahir dari peradaban. Nah itu yang kemudian kita menempatkan sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan baik individu, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih kepada Roman dan kawan-kawan. Allahumma fiq wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala takzim. Artinya bangkit. Ini lafaz ini tidak ada di dalam Al-Quran. Bisa dicek 114 surat, diawali dari surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Tidak ada kata nahadha di dalam Al-Quran, tapi substansi maknanya banyak. Akan tetapi ulama Allah sebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Ada seorang pakar bahasa Al-Quran bernama Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fathil Quran menyatakan, jika ada gelar yang Allah sebutkan jumlahnya sedikit, artinya gelar tersebut langka. Gelar ulama yang hakiki itu langka. Nah, alhamdulillah para pendiri Nahdlatul Ulama, mereka telah diakui secara internasional keilmuan mereka, karena banyak di antara mereka menjadi guru-guru besar di Masjidil Haram, termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau menghabiskan waktu selama 6 tahun belajar kepada para ulama-ulama besar di zamannya. Di antara guru utama beliau adalah seorang ulama bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang beliau melazimkan belajar kepada Syekh Mahfud selama 6 tahun. Ayat pertama yang menyebutkan kata ulama itu di surat Asy-Syu'ara. Alam yakun lahum ayatan ay ya'lam ulama'u Bani Israil. Disebutkan ulama-ulamanya Bani Israil. Ayat kedua disebutkan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya 2 surat tersebut yang menyebutkan kata ulama. Nah, ulama dalam perspektif tafsir Al-Quran, dia menggabungkan antara zikir dan fikir. Jadi kalau hanya zikir tanpa ada fikir, maka belum dinyatakan ulama yang hakiki. Berfikir saja tapi tidak diiringi dengan zikir juga demikian. Ini yang Allah sifati di dalam firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang disebut beriman secara hakiki adalah para ulama. Itu mereka senantiasa berzikir dalam setiap keadaan mereka, duduk, tidur, berdiri. Kemudian Allah tambahkan wa yatafakkarun, tapi juga mereka senantiasa berfikir. Jadi al-jam'u baina dzikir wal fikir, itulah ulama yang hakiki. Dia menghimpun antara zikir dan berfikir. Sifat ulama yang paling dominan yang Allah sifati adalah khasyah, dari kata yakhsha, khasiyah yakhsha, khasyatan. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, beliau menyatakan innamal ilmu khasyah. Substansi daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan al-ilmu khasyatu kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Substansi dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
jika dalam hati sudah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak dari wajahnya. Ilmu itu dengan praktek dan amal, bukan dengan ucapan dan perdebatan. Inilah makna ulama yang memiliki sifat utama adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau tempatkan posisi ulama sebagai pewarisnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Alhamdulillah, para ulama-ulama Indonesia, khususnya ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama lainnya, mereka itu adalah ulama yang hakiki, yang sebenar-benarnya ulama, yang bukan hanya sebagai ulama tapi juga sebagai mujahid, pejuang. Bahkan keluar fatwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini adalah fatwa yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis terdahulu. Kalau kita membaca kitab Fathul Bari ala Syarh Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di situ juga sudah termaktub bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Dan jika kita membaca kitab tafsir karya seorang mutafanninu, multidisipliner ilmu bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang beliau Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juga disebutkan bahwa mencintai tanah air bagian daripada keimanan. Jadi ini bukan hal yang baru, sudah ada sejak lama. Maka oleh sebab itu orang-orang Indonesia, mereka memilih dakwah yang tawassut, yang moderat, yang dibawa oleh ulama-ulama berakidah Asy'ari, bermadzhab Syafi'i. Kalau kita berbicara akidah dalam sejarah panjang teologi, itu macam-macam jenis. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada juga Qadiriyah, ada Jabariyah, dan banyak lagi. Namun di antara pemahaman akidah Islam yang moderat adalah Asy'ari dan Maturidiyah, yang didirikan oleh Al-Imam Ali bin Ismail atau terkenal dengan nama Abu Hasan Asy'ari, yang lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah, dan juga didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidiyah yang wafat pada tahun 333 Hijriah, karena pemikirannya moderat. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari, beliau memiliki guru pertama adalah ayah dan paman-pamannya. Dari kecil sudah hafizal Quran, sudah menghafal Al-Quran. Setelah itu beliau melakukan perjalanan ilmiah ke kota Makkah Al-Mukarramah, menimba ilmu dari ulama-ulama besar di sana. Di antaranya pengarang kitab I'anatut Talibin, yang dimana juga adalah guru dari guru beliau. Guru beliau yang utama namanya Syekh Mahfud At-Tarmathi. Ini dulu ketika kami studi di Hadramaut di Yaman, banyak orang-orang Arab membaca kitab tersebut. Judulnya Mawhibatu Dzi Fadl, syarah daripada kitab Minhajul Qawim yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mereka berpikir Tarmasi itu Termes di daerah Uzbekistan seperti Imam Tirmizi. Ternyata diselidiki itu adalah Pacitan, ulama Pacitan. Kitabnya digunakan di berbagai universitas dan pondok pesantren yang ada di Jazirah Arab. Itu ulama Indonesia, salah satu guru daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pakar juga di dalam bidang ilmu hadis. Maka disebutkan gelar-gelar beliau, namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Muhaddits, Al-Usuli, Al-Mukri. Beliau seorang imam, seorang yang banyak menguasai ilmu, ahli fikih. Kemudian juga usul, ahli usuluddin, baik usul fikih dan usuluddin, yaitu ilmu kalam, ilmu tauhid,
al-muhaddits, ahli hadis, al-muqri. Beliau seorang yang memiliki 14 cara baca Al-Quran. Kalau kita kenalkan qira'atus sab'ah, 7 bacaan. Nah, beliau kuasai sampai 14 bacaan. Itu Syekh Mahfud At-Tirmasi yang menjadi guru besar di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram, muallim Masjidil Haram. Itu salah satu guru utama daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Kemudian Syekh Mahfud At-Tirmasi, kami selidiki beliau belajar kepada siapa sehingga bisa menjadi ulama besar. Ternyata guru-guru beliau di antara kalangan para habaib ada yang bernama Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita sering membaca Maulid Badrul Simtud Durar yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habsyi, ini kakaknya. Kakak beliau namanya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, menjadi mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah. Itu salah satu guru daripada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Guru lainnya beliau adalah Syekh Abu Bakar Syato, As-Sayyid Abu Bakar Syato. Kalau dalam pesantren yang ada di Tanah Jawa dan pesantren yang ada di Hadramaut, khususnya yang bermadzhab Syafi'i, pasti tidak asing dengan kitab karya beliau berjudul I'anatul Talibin. Itu salah satu guru daripada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Guru lainnya beliau bersambung kepada seorang ulama multi talenta bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, juga menjadi guru besar di Masjidil Haram, bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten, menunjukkan lokasi beliau tinggal dahulu di kota Banten, di Tanah atau Tanuri disebutkan. Ini beliau mengarang berbagai jenis fan keilmuan agama Islam. Kita berbicara tafsir, kitabnya itu menjadi salah satu kitab tafsir rujukan berjudul Tafsir Al-Munir. Kita berbicara ilmu fikih, beliau juga punya kitab fikih berbicara tentang hukum Islam berjudul Qutul Habib, dan juga Nihayatuz Zain, Kashifatus Syaja', syarah daripada Safinatun Najah. Kita berbicara tentang ilmu tasawuf, beliau menguraikan kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah wafat 505 Hijriah berjudul Bidayatul Hidayah, dijelaskan dan diuraikan oleh beliau berjudul Maraqiyul Ubudiyah. Kita berbicara akidah, beliau punya kitab akidah berjudul Nuruz Zalam, syarah Aqidatil Awwal. Di zaman Nabi itu mereka tarik di zaman kita dan dituduhkan kepada kaum muslimin. Ini pemahaman pertama. Yang kedua, dia banyak terinspirasi daripada nabi-nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ini satu suku yang dimana, mohon maaf, kerajaan Saudi Arabia yang mendukung paham ini karena dua-dua kongsi. Mereka adalah keturunan dari pengikut nabi palsu, Bani Hanifah. Itu pernyataan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian yang ketiga, seluruh kubah-kubah kuburan yang ada di Makkah dan di Madinah, di Ma'la dan di Baqi, itu diratakan oleh mereka. Orang yang bertawasul dianggap syirik, istighatsah dianggap syirik. Bahkan ajaran yang dibawa ini untuk sahnya harus syahadat kembali kepadanya. Berarti yang lain 600 tahun yang lalu mereka tidak Islam. Itu termaktub oleh ulama-ulama yang hidup di zamannya dan ada di kota Makkah dan Madinah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini salah satu gurunya Syekh Mahfud Tirmasi, guru daripada gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menyaksikan bagaimana ini ajaran menyimpang sudah muncul di Najd. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah rajulun yu'awwilul Qur'an bisun'ihi fi ghairi mawdi'ihi. Dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan, saya takut fitnah yang menimpa umatku ini. Nanti muncul seorang laki-laki menakwilkan Al-Quran dengan perbuatannya, dengan akalnya, bukan pada tempatnya. Nah, itu terjadi. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan ini adalah pemahaman Wahabi. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kemusyrikan orang-orang musyrik Quraisy, mereka tempatkan kepada orang-orang Islam. Dan berkembang sekarang karena ini dibantu juga secara finansial. Pada tahun 1924 Masehi sampai 1925 Masehi, ini ekspansi daripada pemahaman Wahabi berkembang. Secara politik mereka berkembang dan juga secara militer. Digunakan senjata-senjata yang dikirim oleh Inggris kepada mereka. Muhammad bin Saud, dia berkongsi dengan Muhammad bin Abdul Wahab
untuk menjatuhkan gubernur yang bernama Syarif Hussein, yang akhirnya hijrah sampai ke Urdun, dibuat kerajaan di Urdun sampai sekarang. Turunan-turunannya itu adalah turunan Syarif Hussein, gubernur Makkah dan Madinah, yang diusir oleh pihak Wahabiyah yang dipimpin oleh Ibnu Saud. Berdirilah pada tahun 1932 Masehi secara resmi, yang sebelumnya runtuhnya Daulah Utsmaniyah yang ada di Irak pada tahun 1924 Masehi. Maka fatwa pertama yang keluar, Bapak-bapak Ibu sekalian biar bisa tahu ini kalau dibiarkan berkembang bahaya. Fatwa pertama yang keluar yaitu membongkar kuburan Nabi untuk dikeluarkan dari masjid. Itu fatwa pertama. Itu terjadi pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi. Maka kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ini Nahdlatul Ulama belum terbentuk. Mereka melihat hal ini akan terjadi, maka dibuatlah perkumpulan. Salah satu tujuannya adalah untuk melarang dan menghalangi jangan sampai kuburan Nabi dibongkar dan dikeluarkan dari makamnya. Kiai Haji Khalil Bangkalan mengisyaratkan kepada salah satu muridnya bernama Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, membawa tasbih dan tongkat untuk diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang isyaratnya membuat organisasi Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan daripada mendirikan organisasi Jam'iyatul Nahdlatul Ulama selain untuk melindungi dan menyebarkan paham tawassut ahli sunnah wal jamaah, tapi ada tujuan kedua, yaitu ingin menyelamatkan jasad Rasulullah yang mau dibongkar oleh Wahabiyah. Dibuatlah komite namanya Komite Hijaz. Dikirimlah seorang kiai Nahdlatul Ulama, berdiri pada tahun 1926 Masehi, 31 Januari resmi berdiri Nahdlatul Ulama. Dikirimlah komite yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang ada di gambar bagian kanan ini. Beliaulah menjadi komite yang datang bertemu dengan Ibnu Saud dengan jajaran-jajarannya. Salah satu permintaannya adalah jangan membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini permintaan umat Islam. Jadi luar biasa bagaimana ini fatwa sampai sekarang ada. Ada seorang syekh Wahabiyah namanya Syekh Albani, wafat tahun 1999 Masehi. Di dalam kitab disusun oleh seorang ulama berjudul Adil Kazim Abdullah, berjudul Al-Mudhik Al-Mubki, di situ beliau kutip salah satu fatwa Syekh Albani adalah membongkar kuburan Nabi, karena tidak boleh ada kuburan dalam masjid katanya. Itu adalah perbuatan syirik, jadi harus dibongkar. Kemudian kubah hijau masjid Nabi, Hadratul Qubatul Hadrah, itu juga harus dibongkar karena itu adalah perkara bid'ah. Ini fatwa kontemporer dari Syekh Albani. Ini tokoh-tokoh Wahabi. Kami tidak mengajarkan membenci, tidak. Kita pakai cara-cara yang indah. Ini memang sudah zamannya. Tapi perlu kita tahu bahwa ini sudah berkembang, khususnya di Maluku Utara sudah berkembang. Sudah berkembang di masjid-masjid itu banyak. Nanti pengajiannya pertama mengkafirkan kedua orang tua Nabi. Orang tua Nabi di dalam neraka, ayah ibunya Nabi dalam neraka. Pendiri Nahdlatul Ulama dengan para kiai, mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati Nabi Muhammad. Kita baca kitab-kitab mereka, keyakinan mereka tidak seperti itu. Yang kedua, mudah membid'ahkan. Perayaan Maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, zikir berjamaah bid'ah. Nah ini bagian daripada ajaran-ajaran Wahabiyah. Jadi saya nyatakan ini korban intelektual. Kita orang-orang Indonesia yang belajar kemudian pulang jadi Wahabi, mereka juga korban. Harusnya mereka mengkaji sejarah ini. Sejarah ini bukan sejarah yang tertutup, sudah terbuka jelas bagaimana berdirinya paham Wahabiyah dan juga kerajaan Saud, disokong oleh Inggris, diruntuhkan untuk diberikan tanah Palestina kepada orang Yahudi. Itu sejarahnya. Jadi ada konspirasi besar yang mereka bangun, dan ini yang memunculkan problem di tengah-tengah umat saat ini. Nah, maka ini Nahdlatul Ulama hadir membawa pencerahan akidah tawassut yang dibawa oleh para salaf terdahulu, yaitu ahli sunnati wal jamaah.
secara akidah Asy'ariyah, secara fikih Syafi'i, secara tasawuf Al-Ghazali, Abu Hasan Sazili, dan ulama-ulama tarekat lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini pertemuan bisa memberikan pencerahan dan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga ini Nahdlatul Ulama, karena inilah benteng utama Aswaja di tanah air Indonesia, dan semoga dilahirkan para ulama-ulama yang memahami secara keseluruhan bagaimana ajaran ahli sunnati wal jamaah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.